studio MAN 22 Jakarta bersama aku Kaila dan aku Alia. Dan kali ini kita kedatangan tamu. Di sini ada Kak Bahtiar. Halo Kak Bahtiar. Halo. Boleh kenalan dulu Kak viewers Kak Bahtiar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bahtiar. Saya selaku Ketua Portina Jakarta Barat atau Pelestari Olahraga Tradisional tingkat Jakarta Barat. Nah, tadi hari ini di MAN 22 Jakarta ada acara apa sih? Tadi aku lihat sih kayak ada kegiatan olahraga gitu ya. Dan olahraganya tuh kayak tradisional gitu sih. Kira-kira ada olahraga apa aja deh? Ya, baik. Tadi kami kebetulan dari Portina Jakarta Barat mengadakan kegiatan sosialisasi olahraga tradisional di Jakarta Barat, di MAN 22 Jakarta Barat. Awalnya kami menerima surat undangan untuk melakukan kegiatan pada pagi hari, maka dari itu kami dari tim Portina Jakarta Barat dengan senang hati kami bisa hadir di tengah-tengah anak-anak di MAN 222 untuk memperkenalkan olahraga tradisional di Jakarta Barat. Kalau dari Portina sendiri, boleh tolong jelasin nggak sih Portina itu apa? Dan sejarah singkatnya Portina itu kayak gimana sih? Ya, baik. Portina itu dari kepanjangan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia, yang mana kami selaku wilayah ya Jakarta Barat tentunya bertugas untuk melestarikan, mengembangkan, mencari, menggali informasi terkait permainan-permainan atau budaya lokal apa nih yang ada di wilayah Jakarta Barat untuk dikembangkan, diperkenalkan, dimainkan, dimodifikasi sehingga masyarakat itu tahu dan bisa memainkan kembali pada zaman sekarang ya, di zaman globalisasi ini ya, yang mana anak-anak sekarang tentunya sudah beralih ya ke permainan yang modern dengan gadget ya, dengan permainan game online. Nah, ini menjadi tantangan juga buat kami bagaimana anak-anak zaman now, Gen Z ya, Gen Alpha sekarang ya, tahu ya permainan-permainan orang tuanya mereka dulu, yang mana ternyata permainan itu sekarang bukan hanya bisa dimainkan, tetapi bisa dikembangkan dan bisa dilombakan. Sehingga bukan hanya dimainkan, tapi juga bisa menghasilkan sebuah prestasi. Itu tujuan dari Portina. Kemudian kami berdiri dari Portina DKI Jakarta sebelumnya Portina Nasional, yaitu di tahun 2021 ya, menjelang Covid itu awal berdirinya kami masih baru, kemudian terbentuklah kami pengurusan wilayah di wilayah-wilayah ada Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara, Pusat. Yang mana tadi tujuan kami yaitu yang tadi saya sampaikan, bagaimana kami mengembangkan nih di wilayah-wilayah kami tentunya Jakarta Barat untuk mencari. Nah, kebetulan kami kemarin ada kegiatan festival olahraga masyarakat yang diselenggarakan di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Nah, alhamdulillah kemarin saya menjadi salah satu bagian atletnya, yang mana Portina DKI Jakarta itu menggali informasi permainan yang ada di wilayah. Nah, terpilihlah di wilayah Jakarta Timur, yaitu Gandaria. Yaitu permainannya kalau orang dulu bilang itu permainan BT7, ada yang bilang BT7, ada yang Pandawa 7, ada yang bola gebok juga ada juga yang BT ada juga. Nah, kita sepakat terus kita namakan dan kita modifikasi permainan tersebut yang kita namakan yaitu bola gebok, yang mana permainan itu dimainkan oleh dua tim. Timnya terdiri dari 5 orang. Kemudian alat permainannya ada bola ya, bola itu bisa terbuat dari plastik yang dibuntal-buntal atau dibikin bulat kemudian diikat, atau bola plastik yang mungkin ditambal pakai kertas. Kemudian targetnya itu kalau zaman dulu itu ada yang sendal, ada yang bite atau pecahan genteng. Beda-beda ya? Iya, beda-beda. Kita modifikasi menjadi dari kayu bahannya dengan susunan 10 susunan. Dari mulai paling bawah sampai paling atas itu dengan jumlah susunan. Kemudian dengan kita modifikasi arena lingkaran permainannya. Permainannya kalau zaman dulu tentunya belum beraturan ya. Ada yang mungkin memakai garis saja gitu kan, ada yang hanya pembatas mungkin tali atau sendal.
Nah, kita modifikasi supaya ada entertainnya permainan tersebut, yaitu diameter arena targetnya itu 5 cm, kemudian diameter lingkaran permainannya itu 10 meter. Jadi ada 2 tim yang berkeliling berada di luar lingkaran. Nah, ketika itu permainan itu dimainkan, ada tim yang menyerang, ada yang tim penjaga. Tim penyerang yaitu yang bertugas untuk melempar atau menimpuk target tadi, tadi target tumpukan tadi 10 itu. Kemudian apabila kena, itu tim yang kena langsung menyusun, berada di arena di dalam. Sedangkan ya di dalam arena, sedangkan tim yang menjaga itu berada di luar, bertugas untuk menimpuk orang yang mencoba menyusun. Ya. Jadi menarik tuh, kesulitannya ada, kemudian keseruannya juga ada, strategi permainannya juga ada, entertainnya juga ada. Jadi apabila dia terkena bola dari tim yang berada di luar, itu dia berhasil mendapatkan poin 1. Tapi kalau tim yang menyusun berhasil menyusun tanpa terkena bola gebokan tadi, dia mendapatkan 1 poin, seperti itu. Nanti bergantian. Apabila terkena, yang tim penyerang menjadi penjaga, yang penjaga menjadi penyerang. Nah, kemarin kita alhamdulillah dari beberapa nomor penjurian untuk bola gebok kita mendapatkan prestasi, yaitu permainan terunik. Nah, terunik karena belum ada yang seperti itu. Jadi ada yang terfavorit, ada yang terunik, ada yang narator terbaik. Nah, seperti itu. Nah, kita alhamdulillah mendapatkan terunik untuk DKI Jakarta. Ya. Kalau dari Portina sendiri tuh dia bisa sosialisasi game apa aja selain bola gebok itu? Ya, tentunya dari permainan-permainan yang kita coba kembangkan itu kita modifikasi sehingga ketika dilombakan itu aturannya menjadi satu, menjadi baku, ya. Permainan menjadi olahraga, namanya disebut olahraga tradisional. Nah, jenis-jenis olahraga atau jenor kita sebutnya ya, kalau dalam olahraga tradisional itu jenor, jenis olahraga. Tadi yang kita sosialisasikan di MAN 22 khususnya, ada pertama itu ada egrang, ya. Egrang itu permainan dari bambu, ya. Ada beberapa wilayah yang memainkan, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, DKI juga ada, ya. Itu mudah cara mainnya, kelihatannya mudah dan susah ya. Tadi anak-anak juga sudah ada beberapa yang ternyata bisa. Nah, tadi aku coba itu. Coba ya. Dia tuh apa ya? Butuh keseimbangan. Keseimbangan, betul. Sakit, ya? Nah, kakinya sakit gitu. Jadi tantangannya itu ya. Butuh keseimbangan, effort, terus yang jelas sih kemauan juga ya. Kalau nggak mau juga ya ragu-ragu, betul. Jadi menyimbangkan egrang itu dengan, kalau dalam permainan itu jarak area lombanya itu 50 meter. Jadi satu timnya ada 4 orang. Nah, jadi kurang lebih 200 meter ya. Estafet, betul, estafet. Kemudian selain egrang itu kita memperkenalkan sumpitan. Nah, sumpitan ini dari Kalimantan dia. Ini khusus memang olahraga yang berasal dari sana, Kalimantan. Jadi memang di sana awalnya biasa di sana untuk berburu ya, berburu atau di sana mencari mungkin makanan atau binatang seperti itu, di sana digunakan sumpit. Nah, jadi sumpitan itu sama seperti panah ya, ada target papan targetnya. Kemudian kalau dalam lomba itu jaraknya itu untuk putra itu jarak area lintasannya 20 meter, sedangkan untuk putri itu 15 meter. Kemudian sumpit yang digunakan itu 250 cm atau 2,5 meter dalam pertandingan resminya. Boleh kurang ya, yang penting nggak boleh lebih dari 2,5 meter itu. Kemudian adalah peluru. Nah, ini anak-anak apa sih nih Pak, peluru atau apa ya namanya? Nah, kalau dalam sumpit itu disebutnya ada namanya damak. Damak, betul. Damak itu bisa terdiri dari kayu, terbuat dari kayu bisa, kemudian dari plastik juga bisa. Kalau yang tadi di MAN 22 tuh dari plastik? Dari plastik, betul. Nah, itu bisa dimainkan juga. Ada juga yang dari besi. Nah, itu lebih beresiko juga ya kalau kalau buat bermain ya, yang penting kalau untuk berlatih boleh tentu dengan pengawasan ya, jangan sampai bermain bebas karena beresiko juga ya, ada resikonya seperti itu. Kemudian selain itu ada terompah ya. Terompah itu ada 2, ada terompah pendek dan terompah panjang.
Jadi kalau trompa pendek itu pesertanya itu 3 orang, kalau trompa panjang itu 5 orang. Gitu. Itu trompa disebutnya ini nggak sih bakyak? Ya betul. Kalau dulu tuh kita sebutnya bakyak ya. Sekarang jadi Bakyak trompa. sekarang menjadi trompa, betul, trompa ya. Kemudian setelah trompa kita ketapel ya. Nih yang menarik ya. Ini kalau zaman kita dulu itu spletan ya sebutannya ya, spletan, kalau orang tua dulu spletan gitu. Itu mah dulu kalau saya mungkin atau orang-orang sebelum orang tua ya gampang banget bikinnya, tinggal nyari pohon ya kan yang bergagang, bercagak gitu kan, bikin pakai tali, udah. Terus kemudian target pelurunya bisa dari biji atau bisa dari batu juga bisa, atau dari mungkin kelereng juga bisa. Nah, tapi kalau dalam olahraga tradisional ketapel itu terdiri dari bahan yang khusus. Jadi dari kayu, kemudian pelurunya itu disebutnya gotri. Gotri yang peluru dari besi itu. Kemudian ada ukurannya juga dari besi itu. Jadi dari besi sebutannya gotri. Jadi pelurunya namanya gotri. Dan ada ukurannya tertentu dalam pertandingan seperti itu. Kemudian yang paling menarik tadi kita memainkan galasin ya, atau gobak sodor. Ya. Nah sekarang itu galasin sudah dinasionalkan menjadi hadang. Kenapa hadang? Supaya karena cara bermainnya kan menghadang lawan tuh. Ya. Kemudian aturan-aturan di masing-masing daerah sebelumnya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin ketika sudah masuk itu nggak boleh kembali lagi ke area start. Nah kalau sekarang boleh. Jadi sebanyak mungkin selama kita belum terkena oleh penjaga itu nggak apa-apa. Bolak-balik nggak apa-apa. Itu justru yang menghasilkan poin. Jadi dapat poin 1, kemudian balik lagi dapat poin 1 lagi. Ya, selama waktu masih ada nggak apa-apa, sebanyak mungkin. Karena pemenangnya dalam permainan hari ini tim yang berhasil paling banyak mendapatkan poin. Nah, berhasil melewati atau dari garis finish pertama balik lagi ke garis kedua seperti itu sampai waktu atau sampai wasit meniup peluit akhir seperti itu. Itu kira-kira waktunya berapa lama? Untuk hadang dalam aturan permainannya itu 2 babak atau 2 set dengan durasi waktu 2 kali 10 menit. Dengan masing-masing babaknya boleh melakukan time out 1 kali seperti itu. Untuk poinnya terserah bebas, selama masih durasi waktu masih ada, silakan bermain sebanyak-banyaknya seperti itu. Kalau dari Portina sendiri ini tuh berarti ada lomba-lombanya? Ya, jadi dari Portinanya tentu ada untuk menampung atau memfasilitasi ya peserta didik, karena diawali dari sosialisasi olahraga tradisional, kemudian kita ada kejuaraan-kejuarannya ya, tentunya dari Portina sendiri maupun dari dinas-dinas terkait. Dan tahun ini rencananya akan ada pelaksanaan dari Portina sendiri, itu akan ada kejuaraan hadang, tentu yang tadi kita bahas yaitu atau galasin. Nah, tahun kemarin di tahun 2024 ya, kita sudah melaksanakan kejuaraan hadang tingkat wilayah maupun tingkat provinsi DKI Jakarta. Yang kemarin tingkat wilayah kita laksanakan di tahun 2024. Di tingkat DKI Jakartanya alhamdulillah ya, jenjangnya itu SD. Kita coba mulai dari SD dulu karena mereka lebih meriah, lincah, lebih tertarik apa sih, dan mereka itu ternyata di sekolah-sekolah dimainkan juga ternyata ya, gitu. Ada Nah, ternyata dimainkan juga di sekolah-sekolah. Jadi ketika kita memperkenalkan, ternyata mereka sudah tahu, oh seperti ini apa mainannya. Kita udah sering main, Pak. Nah, makanya kita coba dulu tes event pertama kita di tahun kemarin itu event hadang sudah dilaksanakan, dan alhamdulillahnya untuk Jakarta Barat kemarin berhasil menyabet juara 3 putra dan putri. Yaitu kemarin perwakilannya untuk putri itu SDN Pekojan 01 dari Tambora. Untuk yang putranya Kemanggisan 08 dari Palmera kemarin. Ya, jadi deket ya dari sini ya. Jadi mudah-mudahan nih ketular nih untuk Man 22. Karena
tahun ini akan ada rencananya Pekan Olahraga Tradisional Wilayah tingkat Jakarta Barat tentunya. Kemudian ada Poltradprov tingkat DKI, Pekan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta. Dan luar biasanya tahun ini akan ada pelaksanaan Poltradnas, Pekan Olahraga Tradisional Nasional. Nah, yang mana nasional ini memerlukan atau dengan kategori khusus, yaitu usia 15 sampai 22 tahun. Nah, ini jadi yang paling berpotensi adalah sekolah atau jenjang level SMA, SMK kan, MAN. Nah, jadi kami harapkan di MAN 22 setelah kegiatan sosialisasi ini tentunya lahirlah atlet-atlet di Jakarta Barat yang bisa mewakili Jakarta Barat maupun DKI Jakarta dalam event-event bahkan nasional. Harapan kami sih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Bahtiar untuk Siap. waktu mengobrol sama kita. Oke viewers, itu dia obrolan seru kita bareng Kak Bahtiar dari Fortina. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu lagi di studio Mandira berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.